Ustaz IPA ya? Yang admin ya kan? Iya betul Syekh. Oke. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح نية أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك يا كرم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib wa aynama tusallu walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, itu ayat kemarin kita sudah jelasin. Di hari ini ayatnya kayak mirip tentang hukum-hukum tersebut, tapi Allah Ta'ala mau menjelaskan satu hal yang orang Yahudi, orang Nasrani, apa itu bahasa Indonesia? Bilang jadikan lillahi azza wa jal atau untuk Allah Ta'ala bunyan, anak. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا. Itu ayat ini, di ayat ini 116 dari surat Al-Baqarah, itu raddun ala nasara, karena kita tahu an-nasara bilang Allah Ta'ala punya anak, Isa anak Allah Ta'ala. Ada di antara mereka ya tidak bilang langsung seperti ini, tapi tujuannya sama. Ya, mereka sesat karena fikirannya atau i'tiqad mereka ini ruhullah. Ini ruhullah. Isa ruhullah. Jadikan mereka bilang ini Tuhan. Ayat ini jelaskan hal tersebut itu hal yang palsu atau tidak benar atau salah. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Ini langsung kata subhanahu di awal ayat wa qalu ittakhadallahu waladan, itu orang Nasrani bilang Allah Ta'ala punya anak. Tapi jawaban Allah Ta'ala langsung subhana. Itu subhana yang kita kemarin maha suci dari hal yang tersebut. Subhanahu. Tasbih atau subhanallah biasa kasih atau pakai kata tersebut waktu ada hal yang buruk. Atau bicara. Seperti di sini kata mereka bilang wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Ini ayatnya ini jelasnya Allah Ta'ala tidak punya anak. Allah Ta'ala tidak punya istri. Qala wa kadza man ashbahahum min al-yahud wa min musyrikil arab. Karena al-yahud bilang Uzair ibnullah. Oke. Al-Arab juga. Al-Arab bilang orang al-musyrik. Al-musyrikun qalu al-malaikatu banatullah. Orang Arab musyrik itu bilang malaikat anak-anak perempuan. Anak Allah Ta'ala yang perempuan. Mimman ja'ala al-malaika fa akdzaba Allah al-jami'. Allah Ta'ala di ayat ini bilang apa bahasa sini? Menjelaskan hal ini hal yang dusta, yang bohong. Tidak mungkin Allah Ta'ala punya anak laki-laki atau perempuan. Hambanya yang mulia seperti Isa atau seperti Uzair, atau anak biasa yang mereka bilang malaikat itu anak perempuan, anak Allah Ta'ala yang perempuan, itu tidak mungkin jadi. Tapi langsung subhanahu, Allah Ta'ala berfirman faqala ta'ala subhanah. Ya, subhanallah. Subhanallah itu kita lihat di surat Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra.
Di sini subhana, maha suci dari hal tersebut. Tapi tadi subhanallah yu'ta bihal ta'ajjub. Bisa-bisa kalau kamu lihat hal yang luar biasa, ya subhanallah, wah apa ini ya masya Allah, bagaimana? Seharus tidak masya Allah, seharus subhanallah. Kalau kamu lihat hal yang luar biasa atau kita tidak terima atau tidak masuk akal, seharus tasbih. Karena Allah Ta'ala kasih at-tasbih di awal surat Al-Isra, setelah atau waktu Allah Ta'ala mau kasih cerita tentang Isra dan Mi'raj. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini hal yang kita kemarin jelasin, hal yang tidak mungkin dalam satu hari. Pergi dari Makkah ke Baitul Aqsa, ke Masjidil Aqsa, balik lagi dalam satu malam, terus naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Habis itu ini dalam satu waktu, jadi katanya kayak cocok sama halnya. Subhanalladzi asra. Tapi di sini maha suci ya Ustaz, artinya maha suci dari maha suci apa itu? Maha suci Allah saja saya di sini terjemahan. Maha suci Allah Ta'ala. Maha suci itu maksudnya sudah suci, sudah tahu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Maksudnya tidak mungkin hal tersebut dengan Allah Ta'ala. Maha suci, bersih dari hal itu. Ya. Qala bal lahu ma fi samawati wal ard. Ay laisa al-amru kama iftaraw wa innama lahu mulku. Itu bukan seperti yang kamu tadi bilang Allah Ta'ala punya anak, tapi semuanya miliki Allah Ta'ala. Isa atau Uzair atau malaikat atau langit dan bumi, bal lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fis samawati wal ard wa innama lahum mulku wa man fihim wa huwa mutasarrifun wa huwa khaliquhum. Allah Ta'ala cipta yang di langit, yang di bumi, terus raziquhum, kasih rizki, terus wa muqaddiruhum, musakhiruhum, wa musayyiruhum, musarrifuhum, semuanya itu aturan atau urusan Allah Ta'ala yang mengurus seluruh ciptaannya. Wal jami'u abdun wal walad innama yakun mutawallidan min syai'ain mutanasibain. Itu anak yang keluar dari seluruh hayawan, kita bilang hayawan. Ini lihat harus manusia sama manusia. Min syai'ain mutanasibain. Oke, hayawan jenisnya sama. Kambing sama kambing, sapi sama sapi. Itu namanya apa? Min jinsain mutanasibain. Dua jenis yang sama. Ya. Oke. Mungkin sekarang mereka ambil air mani dari sini ke sana taruh di bisa, tapi ini bukan yang normal. Itu namanya bahasa Indonesia mungkin bilang fulul, itu masuk di aturan Allah Ta'ala. Salah. Ini pasti salah, tidak boleh, tapi at-tawallud min syai'in mutanasibain. Wa huwa tabaraka wa ta'ala laisa lahu nadhir. Allah Ta'ala tidak punya yang mirip. Sampai kita bilang ayo nikah sama beliau dapat anak. Jadi Allah Ta'ala kita baca di Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Juga di ayat yang berikutnya, badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala yang cipta langit, cipta bumi, di hal yang baru keluar ke dunia ini. Terus kita bilang dia punya anak, punya istri, dari mana? Tidak mungkin. Qala innama yakun mutawalla wa huwa tabaraka wa ta'ala laysa lahu nadhirun wala musharikun fi 'azamatihi. Diagungkan Allah Ta'ala, enggak ada yang mulia. Juga kibriya wala sahibah. Tidak mungkin punya istri. Juga fa kaifa yakunu lahu walad. Ini mustahil punya walad. Sampai mereka datang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak." Ayo kasih sifat Tuhanmu apa? Allah Ta'ala menurunkan apa? Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ini. Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya satu. Allahus samad man yarji' ilaihi nas fil hawaij. Yang semuanya minta sesuatu balik ke Allah Ta'ala. Ini namanya samad. Kuat. Kuatnya sampai
Semuanya minta sesuatu, ini minta kuat dari Allah Ta'ala. Saya minta harta dari Allah Ta'ala. Saya minta ini dari Allah Ta'ala. Semuanya ini namanya samad. Man yarji' ilaihi nas fi jami'il hawaij. Yang manusia kembali kepadanya di seluruh hajat atau seluruh meminta atau minta. Itu namanya as-samad. Lam yalid, tidak mungkin di surat Al-Ikhlas tidak mungkin punya anak. Lam yalid. Ya, itu artinya lam dalam bahasa Arab tidak jadi, tidak bisa jadi. Walam yulad juga. Biar tidak ada fikir mungkin ya dia yang mungkin bilang seperti manusia yang tidak punya anak. Dalam bahasa Arab namanya aqil. Bisa masuk. Orang Yahudi bisa. Mereka bilang Allah Ta'ala punya anak ya. Tapi di sini lam yalid wa lam yulad. Juga tidak punya ibu, tidak punya ayah. Biar bersihin lagi ini sudah cukup. Lam yalid wa lam yulad sudah cukup, sudah selesai. Kita sudah faham. Allah Ta'ala tidak punya anak, tidak punya ayah dan ibu. Juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang mirip. Tidak ada yang mirip sama Allah Ta'ala. Aduh, ya Allah. Zakaria. Sini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sini. Tak. Ya Allah, bangun. Baru bangun tidur. Zak, matanya udah melek. Oke, tadi lam yalid ini biar kita faham artinya lam yalid wa lam yulad. Ini datang, anak-anak datang. Ini lihat benar dari contoh ini kita lagi ngajar, lagi belajar, tidak bisa diam, tidak bisa tahan. Anak datang tidak bisa berhenti, tidak bisa bilang sekarang waktu ngajar harus kita berhenti. Artinya kalau Allah Ta'ala punya anak, punya istri, sibuk. Sudah sama anaknya, sama istri. Jadi tidak bisa atur yang dia cipta. Ini satu. Yang kedua juga ini sifat naqs. Sifat ini kalau punya anak, punya istri, ini sifat kekurangan. Ya, kenapa? Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis al-abna mabkhalatun majbanah. Al-abna, anak itu jadi salah satu sebab kita jadi takut mau berani fi sabilillah ya, takut saya wafat, anak saya nanti sendiri, anak saya jadi itu namanya majbanah. Mabkhalah sebelum nikah ini lihat berapa orang sebelum nikah dermawan, masya Allah bagus sekali. Tapi setelah dapat anak ya jadi mulai pegang tangannya sedikit tidak bisa. Itu namanya sifatun naqs. Sifatun naqsin, jadi ini bukan sifat Allah Ta'ala. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang mirip seperti Allah Ta'ala. Di ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Jadi fikiran-fikiran yang di dalam kepala kita itu semuanya bisa apabila salah atau hilang, hangus. Tidak mungkin, tidak sah. Kamu kasih fikir Allah Ta'ala besar seperti ini, kasih khayal itu khayalmu. Jadi sampai ulama bilang salah. Kalau kamu lagi salat, kasih bayangan Allah Ta'ala di depan saya seperti ini atau seperti ini. Kamu jadi menimbah ke bayangan yang di dalam khayal kamu. Hati-hati. Ya, oke. Qala badi'us ayatnya apa itu? Juga di surat apa? Di surat Maryam juga. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan laqad ji'tum syai'an idda. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan. Itu masih sifat al-Yahud dan Nasara. Mereka bilang Allah Ta'ala punya anak. Itu hal seperti itu kata yang paling besar, dosa yang paling besar. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu kasih kata atau hal yang buruk. Terus takadus samawat, karena kata tersebut atau bicara yang kamu bilang Allah Ta'ala punya itu, langit dan bumi bisa hancur. Takadus samawatu
yatafattarna minhu. Idza as-sama' infatarat, ya. Artinya apa itu infatarat? Bahasa Arab, apa makna infatara? Infatara itu yang bisa bilang kalau plastik meledak itu sampai keluar airnya. Ini airnya penuh atau mungkin bilang terong yang di atas airnya besar atau sudah lama sampai airnya keluar dari kanan atau dari kiri, dari sebelahnya. Itu namanya infatara. Infatara bisa bilang meledak, tapi meledak biasa di sini pakai kalau bom. Ini dari plastik, seperti plastik. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض. الأرض terbelah, betul. Terbelah, betul. Terbelah. Oke. تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض. Syak itu bahasa Indonesia retak, tapi kalau di bumi retaknya bukan seperti rumah. Kita bisa lihat seperti dari atas ke bawah, retak bumi. Kita lihat di kalau kena suami atau ada maas itu apa itu tsunami ya kan? Kalau ada tsunami itu bagaimana efeknya setelah selesai? Ada yang berubah. Kemarin di Lombok ya kan? Satu kampung berapa tahun yang lalu. Di beberapa tempat juga itu hal mungkin satu. Allah Ta'ala bilang dari kata mereka bisa seluruh bumi ini hancur. Wa takhirrul jibal. Jibal itu gunung-gunung bisa jatuh dari kata ini. Karena gunung, bumi, langit itu takut dari Allah Ta'ala. Juga ada rasa seperti takut. Ini langit. Kita lihat waktu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha. Berarti ini seperti manusia. Seperti manusia. Fulan kamu terima ini. Bilang enggak. Ini Allah Ta'ala kasih di ayat tersebut. Di surat Al-Ahzab. Kasih tahu seperti ini. Allah Ta'ala sudah menawarkan kepada langit dan bumi. Ayo bawa amanah, bilang enggak mah, tidak bisa, tidak kuat. Fahamalah al-insan. Manusia yang lemah terima. Ini langit dan bumi, kita tidak kuat, pasti tidak kuat seperti langit atau bumi, tapi bisa terima amanah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqarrar Allah Ta'ala di ayat ini, Allah Ta'ala kasih tahu tidak ada yang atau Allah Ta'ala tidak mungkin punya anak. ولهذا قال البخاري في تفسيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا حديث قدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه فيزعم أني لا أقدر أن أعبده أن أعيده كما كان. Allah Ta'ala di dalam riwayat hadis Qudsi, anak Adam itu mendustai saya. Ya, juga yang kedua itu mencaci maki saya. Hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman di hadis Qudsi seperti itu. Bagaimana mendustai Allah Ta'ala? Bagaimana bilang Allah Ta'ala dusta? Rasulullah jelasin. Karena dia bilang ada beberapa orang yang kita tahu, orang Yahudi, orang Nasrani, orang biasa musyrik. Bilang kalau kita mati tidak mungkin kembali lagi. Allah Ta'ala bilang ini dusta. Saya yang cipta mereka, tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa hidupin mereka lagi. Ya, jadi kita baca di surat Yasin. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah. Yang hidupkan pertama kali itu yang ciptakan pertama kali, dia yang hidupkan lagi. Oke. Qala Rasul amma takdzibuhu, itu mendustai Allah Ta'ala yang tadi bilang Allah Ta'ala tidak bisa cipta atau tidak bisa kembali lagi yang sudah meninggal. Manusia atau dunia atau hayawan atau lain-lain. Wa amma syatmu iyai fa yaqul anna li waladan. Mencaci maki itu saya, dia bilang saya punya anak. Ini hadis qudsi.
Hadis qudsi juga sahih di riwayat di Sahih Al-Bukhari. La ilaha illallah. Fasubhani an attakhidha sahibatan aw walada. Maha suci aku punya anak atau istri. Wa qala Ibnu Mardawayh juga kalau Rasulullah SAW yaqul kadzaba ibnu Adam wa man bagila an yukadzibuni wa syatamani wa man bagila an yashtamuni fa amma fa yaqul lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalq. Allah Taala kasih contoh, saya kembali lagi, ini si fulan yang bilang tidak, Allah Taala tidak kembali lagi saya, dia bilang yang paling susah mana? Dari yang pertama kali saya ciptanya atau yang saya kembali lagi karena sudah ada. Ini mungkin ilmu sekarang kita bisa lihat yang paling susah yang mana, yang kamu pertama kali bikin atau yang sudah kemarin rusak mau bikin sepertinya. Ini mudah karena pikirannya kemarin sudah. Contoh ini kita bilang yang bikin plastik itu, atau mungkin bilang laptop. Orangnya sekarang mereka tambah bagus lagi aja. Yang pertama itu susah. Mereka pikir juga memorinya besar. Ya itu paling susah. Karena pikirannya belum ada. Contohnya belum ada. Sekarang terus berbaiki. Sampai jadi lebih afdal. Ini salah satu contoh yang mungkin kita bisa paham tujuan atau maksud hadis tersebut. Karena yang pertama kali Allah Ta'ala cipta mereka pertama kali itu lebih susah dari kembali lagi. Oke. Juga lihat walaysa al-khalq bahuna alayhim min 'adat wa amma shatmu iyya fa yaqulu ittakhadha Allah waladan wa ana al-ahad as-samad. Ada riwayat lain Rasulullah Allah Ta'ala berfirman mencaci maki anak Adam kepada saya itu bilang saya punya anak. Juga ana al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai dalam riwayat hadis juga Rasulullah SAW bersabda, la ahada asbaru ala al-adha min Allah. Enggak ada yang paling sabar seperti Allah Ta'ala kepada gangguan hambanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala cipta mereka bilang punya istri, punya anak, punya ini. Ini kita manusia biasa aja. Mama. Kita manusia aja. Kalau kita bantu orang atau jadi teman, saya sudah akrab sama beliau, dalam satu hari dapat yang sampaikan ini fulan bilang gini-gini, kita putus tali ya kan, putus tali silaturahim, marah sama beliau sampai tahunan, 10, 5 tahun, kadang-kadang ada sampai wafat. Sampai wafat dia masih marah dari fulan karena dia kemarin bilang gini-gini. Rasulullah bersabda di riwayat hadis, la ahad asbaru ala adan sami'ahu min Allah. Innahum yaj'alunahu walad wa huwa yarzuquhum. Kita bilang Allah Ta'ala punya anak, tapi masih kasih rezeki mereka. Mereka bilang punya istri, masih kasih rezeki. Mereka bilang malaikat itu anaknya, masih kasih rezeki, masih seluruh hal yang baik kepada ciptaannya atau hambanya masih subhanahu wa ta'ala masih kirim. Ya, rahmatullah. Qala yarzuquhum wa yu'afihim kullun lahu qanitun ay musallin badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Ayat tadi apa itu? Wa qalu ittakhadha ar-rahman wa qalu ayatnya apa? Wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Setiap ciptaan Allah Ta'ala itu qanit. Apa itu qanit? Qanit artinya salat. Qanitun. Ya. Tapi musallin wa qala Ikrimah Abu Malik kullun lahu qanitun ay muqirruna lahu bil ibadah. Itu yang paling cocok. Karena qanitun itu bisa untuk orang ibadah. Kita baca di Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Al-qunut itu al-qiyam. Al-qunut itu kata qunut di Al-Quran berdiri. Ya, sampai kita bilang doa al-qunut. Apa itu doa al-qunut? Setelah kita ruku, berdiri lagi baca doa.
Doanya itu namanya doa al-qunut karena berdiri atau berhenti atau berdiri setelah ruku. Habis itu langsung sujud. Tadi bilang qaim, berdiri, baca Al-Quran. Tapi ruku, setelah ruku dia berdiri lagi. Berdirinya itu sebentar, bukan seperti yang sebelumnya baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca surat lain. Itu namanya qunut. Dalam riwayat hadis juga, sahabat dulu waktu salat bicara sama yang sebelumnya, sebelahnya. Walhasil kalau mereka masuk salat bukan seperti sekarang, tidak boleh bicara. Enggak. Dulu salatnya bisa bicara sama yang sebelahnya atau bisa bicara sama yang datang, yang pergi. Seperti apa? Mungkin kasih contoh seperti at-tawaf. Rasulullah bersabda, at-tawaf itu seperti salat. Harus tahir, harus itu, tapi boleh bicara aja. Dulu salat sahabat sebelum Allah Ta'ala melarang kita bicara di dalam salat, Allah Ta'ala menurunkan wa qumu lillahi qanitin. Qanitin ay samitin, diam. Oke. Muqirruna wa qala ta'ala kullu lahu qanitun ay yaqulul ikhlas. Kullu lahu qanitun ay yaqulul ikhlas. Wa qala Rabi' kullu lahu qanitun ay qa'imun yaumul qiyamah. Ini juga bisa. Ada yang bilang qanit itu di hari kiamat berdiri. Sampai Allah Ta'ala tanya, kamu bilang itu atau bilang enggak? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada. Di ayat ini Allah Ta'ala masih mau keluarin fikiran yang kotor yang mereka sudah taruh di telinga hamba-hambanya. Itu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Bilang apa? Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Coba baca artinya Ustaz. Dari pertama wa qalu takhadallahu walada. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Semua Allah, apa? Semua tunduk kepadanya. Berdiri ya. Iya, Syekh. Karena tadi bilang itu, ya ada beberapa ulama bilang al-qunut al-wuquf. Al-qunut itu di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Al-qunut as-salah. Bisa, tidak masalah. Terus maksudnya apa? Semuanya kembali lagi ke badannya. Semuanya bertanggung jawab di hadapannya. Itu bisa bilang. Terus? Allah pencipta langit dan bumi. Itu namanya badi'. Al-badi' yang kasih sesuatu yang baru, tidak ada yang sebelumnya. Sampai kita bilang, ini lihat di dalam hadis yang kita bilang bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah sesuatu yang baru. Ya, nanti itu masalahnya bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ini ahli surga, bid'ah makbulah, terima atau tidak. Itu masalahnya kita balik ke ilmu agama Islam. Ini betul. Ya, contohnya yang kita sekarang lagi. Alhamdulillah. Yang kita, ya selahakallah. Yang kita lagi sekarang belajar lewat apa ini? Lewat Zoom. Orang ini bid'ah. Masuk bid'ah. Kenapa? Karena ini baru. Hal yang baru. Tidak ada. Sebelum 5 tahun, enggak ada. Sebelum 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Ini namanya bid'ah karena baru. Oke. Badi'us samawati wal ardh. Terus lanjut. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. La ilaha illallah. Wa idza qala amran, artinya wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani yang bilang saya punya anak, punya istri, punya, ya wahai orang musyrik juga yang bilang malaikat itu anak saya,
Jangan ikut atau jangan bilang, jangan pikiran seperti itu. Karena saya yang cipta langit, cipta bumi. Saya yang kalau hendaki sesuatu tidak perlu bantuan, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sampai ulama masuk lebih masuk dari situ. Bilang amruhu bainal kaf wan nun. Amruhu bainal kaf wan nun. Ini lihat kun, tulisanku kaf sama nun. Berapa? Tidak ada sebagian apa dari detik juga enggak ada. Kun kaf nun sudah tidak ada, maksudnya tidak ada jeda, tidak ada waktu di antara kaf dan nun. Ya, jadilah jadi. Sudah. Subhanahu badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini di ayat ini kita bisa masuk ke takdirullah azza wajalla, kita bisa masuk ke al-qada wal qadar, tapi ada beberapa ayat yang nanti jelasnya lebih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ahli Al-Quran mu'minin billah azza wajalla, يخرج من قلوبنا كل قدر من الدنيا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.